Contoh sederhana saja, ini saya gitu ya, mungkin Bapak Ibu juga mengalami di atas 50 sudah mulai gigi itu banyak yang tanggal. Kan tidak enak Pak. Bapak Ibu nama tapi manusia itu pas seri ada kelepasan langsung ditumpuk seri elah itu ya. Nah kenapa begitu? Ketika usia sudah mulai bertambah menyeberang 50, mulai gigi banyak yang tanggal. Yang paling parah ibu-ibu Pak. Ibu-ibu itu paling cepat tanggal. Bapak-bapak tidak terlalu. Kenapa? Karena gigi bapak-bapak kuat Pak. Tinggal di akar lalu. Giginya kuat. Nah, kenapa ibu-ibu itu kan kalau hamil itu kan kalsiumnya terus diambil oleh bayi. Makanya ibu-ibu itu gigi tanggal resiko, termasuk juga menderita osteoporosis juga itu sangat berisiko bagi ibu-ibu. Sebenarnya mohon maaf ya. Makanya istilahnya ibu-ibu itu semakin bertambah usia itu semakin tua. Kalau bapak-bapak bertambah usia itu semakin ganteng kayak gitu. Nah, ya, kemampuan perut kita di dalam mengirim makanan itu terus mulai berkurang. Nah, kalau dari kecil gitu ya, tahu rasanya masuk ya, setelah tua sudah mulai kan daya giringnya berkurang. Bagaimana caranya supaya makanan tidak serta-merta seluruhnya masuk? Coplokkan bawah sana. Dengan giginya copot, nanti orang akan menyensor mana yang boleh masuk, mana yang tidak boleh masuk. Jadi di satu sisi kita tidak suka gigi kita copot, tapi di sisi lain ini kasih sayang Allah supaya ada keseimbangan antara kemampuan daya giring dengan makanan yang masuk. Maka ya aki-aki tos kolot gitu ya. Umur 80 tahun, istrinya masih ada umur 75. Ki raos zaman Pak Harto, raos zaman Jokowi, ngenah kayaknya Soeharto. Konverting ini bisa email. Nah, raos kena zaman Pak Harto, pan untuk aki beres kena hari panas. Gak ada unsur politik yang membahas. Ini zaman Pak Harto mah beras murah ya. Makanya dari ibu zaman Pak Harto maka supermarket mau duit 50.000 bulan saja. Ayo mah boro-boro. Aku ngomong gitu nih, bapak sedikit TV kan gitu. Untuk dia ternyata gitu ya. Sudah mulai malu lah bapak sedikit TV lah ya. Nah, demikian pula ketua terlibat dengan selera saum. Jadi Allah mewajibkan saum sebulan ya dalam 1 tahun. Nah, pada saat saum ini kita akan merubah pola makan dari 3 kali menjadi 2 kali. Nah, kita ukur ya pola makan selama saum yang 2 kali sehari itu dengan pola sama tadi. Kita makan sahur jam 4 kan, karena itulah yang lebih utama. Jadi Nabi mengatakan sebaiknya abdoliyahnya sahur itu dihadirkan. Maka apa? Karena pemurah atau obat sahur itu ya lumayan jam 10 ya Pak, masih jajar. Tapi kalau jam 2 malam kita makan sahur, itu artis itu sahurnya jam 2 malam. Kenapa? Karena jam 3 sudah mulai siaran. Misalnya menjelang subuh itu, ya tanya kapan makannya? Jam 2. Ya, jadi hidup pun prasangka-sangka ya. Orang bilang sawan sinawang hidup lah. Cek orang tapi senang, boro. Ini acara Family 100 ya, Family 100 kan berbeda kan? Iya. Itu si hostnya itu dari bulan Februari belum dibayar Pak. Doakannya di Februari jangan dibayar. Itu karena ada macam cereng gitu ya. Itu pasangka-sangka di usul. Sunah artis macam boro-boro. Pasangka-sangka itu. Pejabat senang boro-boro. Musnah mau berapa? Udah musnah. Pejabat masa hari ini pernah sarang KPK sih. Pernah ke KPK 4 lagi. Periksa gitu. Mana gitu ya. Nah,
Jadi makanan yang kita makan pada saat santap sahur jam 4 pagi itu akan sempurna sebisanya jam 12 siang. Kan dapatnya. Nah, dan kita baru memasukkan makanan kembali ke perut kita jam 6 pada saat ada maghrib. Ini artinya 6 jam dalam sehari selama sebulan kita memberi kesempatan kepada perut kita untuk beristirahat dari memilih makanan. Istirahat itu. Nah, satu hikmahnya itu. Makanya Al-Baqarah 184 menyebutkan wa antasumu khairul lakum, saum kalian itu baik bagi kalian. Dalam hadis yang dhaif gitu ya, tapi maknanya semangat dengan Al-Baqarah 184 wasumu tasihu, saumlah niscaya kalian akan sehat. Itu satu Pak. Yang kedua, jadi kita baru meninjau saum dari sisi kesehatan. Yang kedua, kalau dulu kan serba organik, jadi pupuk itu pupuk kandang. Di kampung orang tua saya kan rumahnya panggung, di Hanate, di kolong ngurus saya kan. Mau ayah muyung kayak atau itu kan orang mati itu jaga jual ke Batu muyung kunci dan kurang gitu. Sampai sekarang bukan hanya dalam bab makanan, dalam bab produk tuh. Kemarin saya ngantar jamaah ke Turki, itu ada yang beli sepatu bola untuk anak-anak 2,5 juta dirupiahkan. Dibuka ada made in Indonesia tuh, Nike namanya. Pabrik Nike di Indonesia. Nah, jadi nanti yang kualitas bagus buat dijual keluar, yang KW sekian buat konsumsi dalam negeri. Tiba-tiba kaitan dengan rentayang gitu, numuyung, iya mah kutetelo, nah gitu ya, iya mah tetelo, kutetelo, kudu sasalaman yang peso, gitu ya, atau mulai yang gering, nah nanti per 6 bulan sekali dikeruk Pak, dijual ke petani, itu jadi pupuk tuh. Sekarang kan serba pestisida, sudah pertumbuhannya diporsir, mau ayam, mau apapun diporsir demi memenuhi kebutuhan konsumen, kemudian pupuk dan lain sebagainya. Serba pestisida. Apalagi nanti dengan era globalisasi, perdagangan bebas gitu ya, banyak buah-buahan yang diimpor dari Cina. Saya pernah beli anggur, disimpan seminggu Pak, price lah. Kalau kita hitung ya, ini anggur dari Cina, satu petik pada saat panen, dipetik sensor pengemasan. Nah kemudian masuk peti kemas, kemudian dibawa ke Indonesia. Itu kan tidak mungkin pakai pesawat terbang. Kenapa? Karena ongkosnya akan berdampak kepada harga jual. Pasti pakai kapal Pak, mengendap dari Tanjung Priok, kemudian bongkar pasang segala macam, kirim ke Bandung. Itu berapa lama waktunya? Price ternyata. Nah sampai ada orang yang mau mencoba buat apa Pak? Dikerik. Ternyata ada jati lilin untuk pengawet, yang setelah dicermati ini adalah sebenarnya pengawet untuk mayat. Ya, mayat. Ini pakai buat buah-buahan. Ya kalau apel dipeses, anggur buah saya warga naik kurang naik. Dan itulah makanan sehari-hari yang kita konsumsi. Jadi selain unsur-unsur yang baik juga banyak racun yang masuk. Jadi setidak-tidaknya gitu ya, berapa miligram racun yang mengendap di perut kita yang terbawa dengan makanan. Ada yang bilang begitu, udah perbanyaklah mengkonsumsi jus tomat karena tomat itu antioksidan. Permasalahannya tomat itu disemprot pakai pestisida, jadi mengeluarkan racun dengan cara memasukkan racun. Walaupun tidak berdampak seperti muang cengeng kari tawada gitu ya. Itu kan dampaknya banyak. Nah ternyata para ahli dalam bidang kesehatan menyebutkan saum itu adalah detoksinasi, salah satu cara untuk mengeluarkan racun dengan saum itu. Nah Nabi 15 abad yang lalu sudah menyatakan itu. Cuma nanti ada orang yang memahami, ada orang yang belum memahami. Sadar kali ini, likuli syai'in zakatun, segala sesuatu itu ada pembersihnya. Harta kan dikeluarkan sebagian, rumah sapu gitu ya, saya sapu. Nah
Wa zakatul jasadi as-saum, dan pembersih jasad itu saum. Itu kedua ya, itu yang kedua. Nah kemudian ini hasil penelitian di Jepang. Jadi kan riset gitu ya, orang-orang Jepang rajin meneliti bagaimana dengan saum, bagaimana dengan sholat. Sampai misalkan kata Nabi, kalau kamu mau tidur berwudu, kemudian berbaringlah ke samping kanan badan. Terus ya orang-orang pasti baik. Terus gitu oleh orang-orang barat diteliti lah. Kenapa Islam menganjurkan tidur itu berbaring ke samping kanan badan? Ternyata ada hikmah-hikmah yang terkandung. Yang paling mudah gitu ya, dokter menerangkan dari awal bahwa paru-paru kan kiri kanan. Tapi kalau jantung untuk memompa darah itu di kiri kan, jantung itu. Jadi ketika kita tidur dengan memosisikan samping kanan badan ada di bawah, kita memberi kesempatan kepada jantung itu untuk leluasa di dalam memompa darah. Nah tapi itu ketika akan tidur ya, kalau sudah Ibrahim bebas ekonomi menentukan mana silakan, karena kita tidak sadar gitu ya. Nah termasuk wudu, kenapa mesti berwudu, kenapa mesti mandi, itu diteliti oleh mereka, termasuk saum. Nah jadi di Jepang itu dilakukan penelitian mengenai kandungan sel darah putih pada orang yang saum. Hari pertama, kedua, setelah hari 7 ternyata produktivitas sel darah putih itu meningkat. Kalau istilah dokter gitu ya, penjelasan yang mudah bagi awam, sel darah putih itu kalau dalam satu negara itu seperti tentara. Ketika ada serangan dari luar, maka dialah yang akan mempertahankan itu. Nah kalau tentaranya keteteran, maka nanti akan ada pasukan tambahan. Nah, yang dalam dunia kedokteran disebut dengan antibiotik. Aimatos kedaku antibiotik tidur. Nah jadi sel darah putih itu pada diri orang yang saum hari ke-7 itu artinya kekebalan tubuh orang yang saum